bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih, jumpa lagi bersama kami dalam Doa Kekuatanku Channel pada hari ini, hari Minggu 30 April tahun 2023. Saya, Suster Maria Joyce PRR, akan memimpin kita dalam doa bersama hari ini, dan Suster Maria Gordiana PRR dari komunitas PRR Magnificat Yogyakarta akan menghantar kita dalam permenungan akan bacaan suci hari ini yang diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Marilah kita menyiapkan hati kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Ia merangkul segala sesuatu. Ia memahami segala tutur bahasa. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Allah bangkit, lalu tercerai berailah musuhnya, dan yang membencinya berlari dari hadapan wajahnya. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra, pujian bagi Roh yang kudus. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu untuk cinta dan kebaikan-Mu yang Kau anugerahkan bagi kami. Teristimewa kami bersyukur untuk kebangkitan Putra-Mu yang terkasih, juga untuk sukacita besar yang boleh kami alami sebagai pengikut Kristus. Dengan rendah hati kami mohon ya Tuhan, semoga Engkau senantiasa hadir bersama kami dan memberkati segala usaha, karya, dan pelayanan kami, agar semuanya berkenan di hati-Mu dan juga dapat membawa kemuliaan-Mu bagi semua umat di muka bumi ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba.
Untuk Dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti Dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil Yohanes tercatat ada 7 kali pernyataan Yesus tentang dirinya yang mengatakan, Akulah pintu. Dengan kalimat akulah pintu sangat membantu kita menemukan makna yang mendalam tentang pengenalan pada Yesus dan keberadaannya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, salah satu pernyataan Yesus tentang dirinya dalam nas kita ini adalah akulah pintu, yang sebenarnya sangat berhubungan dengan pernyataan dirinya tentang akulah gembala yang baik. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, untuk lebih dalam kita memahami dan juga mengenal siapakah pribadi Yesus, ada baiknya terlebih dahulu tentang kandang domba pada konteks zaman Yesus, bahwa ada 2 macam kandang domba. Dan kedua macam kandang domba inilah yang dihadirkan oleh Yesus dalam nas kitab suci. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, gambaran yang diungkapkan Yesus tentang dirinya sebagai pintu adalah untuk menjelaskan identitas kita seperti domba yang digembalakan Tuhan. Kehadiran Yesus dalam kehidupan kita menjadi pembatasan identitas untuk membedakan kita dari dunia luar, tetapi Yesus juga menjadi koneksi atau penghubung kita dengan dunia ini. Maka dapatlah kita memahami atau mengetahui bahwa sama seperti domba, ada waktunya berdiam dalam kandang dan ada waktunya domba itu akan dibawa ke padang yang luas.
maka sebagai seorang Kristen kita juga akan mungkin dikandang terus. Karena itu namanya berani dikandang, artinya kita ini bukan menjadi Kristen yang tertutup, yang hendak menolak kenyataan dalam dunia yang terus berkembang. Ketika hal ini terjadi, maka yang terjadi justru akan kehilangan identitas sebagai seorang yang layak disebut sebagai pengikut Yesus Kristus. Hal seperti ini hanya akan melahirkan Kristen yang munafik. Kita tidak digambarkan seperti peliharaan yang diberi makan di kandang, tetapi kita diberi kehidupan melalui penggembalaan, melalui pelayanan kita masing-masing. Maka hidup Kristen itu tidak hanya sebatas orang yang seiman atau sealiran. Hidup Kristen itu tidak cukup hanya berdoa dan berpuasa, maka semuanya dapat teratasi. Tetapi ada waktunya kita berada di luar kandang, kita digembalakan memasuki padang yang luas. Tetapi bukan artinya kita menjadi bebas sesuka hati kita, walaupun kita di luar tetap harus memberikan diri kita untuk mau digembalakan di dunia yang terbuka ini dan juga dunia yang semakin berkembang. Dalam dunia iman kita akan terbangun dan juga teruji dan berkembang. Bukan artinya kita berkompromi dengan dunia, tetapi kita mau untuk digembalakan dalam dunia yang penuh dengan godaan, ancaman. Sehingga walaupun hidup kita dalam dunia yang penuh dengan godaan dan juga ancaman ini, kita tetap identitaskan sebagai domba yang digembalakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, melalui firman Tuhan pada hari ini, Yesus sendiri mengajak kita dan mengajarkan pada kita bahwa sebagai seorang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, kita adalah umat kepunyaannya, domba-domba milik kepunyaannya. Kita memiliki identitas sebagai umat dan juga kepunyaan Tuhan yang akan tetap setia dan tuntutannya dan mendengar suaranya. Suara dan tongkatnya yang penuh kuasa akan menuntut kita selalu dalam setiap perjalanan hidup kita, dalam setiap kesulitan hidup yang kita alami. Tuhan selalu ada bersama kita, selalu mendampingi dan juga menyertai kita, selalu memberikan kita jalan keluar ketika kita mengalami kesulitan dalam hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa bagi semua umat Kristiani. Semoga Tuhan senantiasa memberkati seluruh umat Kristiani di dunia ini, menganugerahkan rahmat persatuan, dan semoga Roh Pemersatu terus bekerja di dalam hati seluruh umat Kristiani untuk terus-menerus mewartakan kabar gembira bagi seluruh umat manusia di dunia ini sehingga memperoleh keselamatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita berdoa bagi semua orang yang mengalami kesulitan dan tantangan hidupnya, teristimewa mereka yang terlilit hutang. Tuhan, beri mereka hati yang luas, beri mereka hati yang tenang, dan semoga dengan bantuan dan rahmat-Mu,
dengan petunjuk-Mu, Engkau memudahkan segala urusan mereka, melancarkan usaha dan pekerjaan mereka, memberi mereka rezeki yang secukupnya, agar hutang-hutang yang melilit mereka dapat dilunasi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk semua mereka yang bekerja sebagai pelayan kasih-Mu. Berkatilah mereka ya Tuhan. Berilah mereka penghiburan apabila karya pelayanan mereka terasa sia-sia. Dan juga kami mohon, ganjarilah mereka dengan rahmat-rahmat yang mereka butuhkan dalam hidup mereka sehari-hari. Kami juga berdoa untuk semua orang yang sakit. Tuhan, jamalah mereka. Beri mereka hati yang kuat, hati yang teguh, hati yang tenang, dan juga sukacita dalam penderitaan yang tengah mereka hadapi. Dan semoga dengan jamahan kasih-Mu, dengan uluran tangan-Mu, mereka memperoleh kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa kita ini dalam doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Bapak Uskup Gabriel Manek, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Marilah kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan melalui tangan hamba yang telah diurapinya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, keluarga dan komunitas kita masing-masing, serta seluruh karya pelayanan kita. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian doa ibadat kita pada hari ini telah selesai. Kita akan berjumpa lagi bersama di hari-hari selanjutnya dalam doa kekuatanku channel. Kami akan terus menyapa setiap hari.